Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Primadina dari SMP Negeri 237. Video ini akan mendeskripsikan tentang sistem peredaran darah. Ini adalah materi IPA kelas 8. Yang pertama, apa sih detak jantung itu? Detak jantung itu, untuk periksa detak jantung, letakkan dua ujung jari kamu, telunjuk dan jari tengah, di atas pergelangan tangan. Rasakanlah oleh kalian detak jantungmu dan hitunglah dalam durasi 15 detik. Setelah itu, kalian kalikan dengan 4 untuk mengetahui berapa kecepatan detak jantung kalian dalam 1 menit. Sebenarnya, dari mana sih detak jantung kalian berasal? Mau tahu kan dari mana detak jantung itu berasal? Hari ini kalian akan belajar tentang jantung dan darah. Kalian harus bisa menyebutkan bagian dari jantung yang berfungsi untuk sirkulasi tubuh. Yang kedua, menjelaskan peran dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang fungsi. Untuk peredaran darahnya adalah untuk mengantarkan darah ke seluruh tubuh, di mana di dalam darah terdapat oksigen dan nutrisi yang akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk metabolisme. Kemudian bagian utama dari sistem peredaran darah manusia ada 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Yang pertama, jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 bagian. Bagian atas ada yang bagian kanan ada serambi kanan, bagian kirinya ada serambi kiri. Di bagian bawah ada bilik kanan dan ada bilik kiri. Di antara mereka berempat itu terdapat katup yang jelas untuk memisahkan ruang antar jantung. Mari kita pelajari bagaimana cara kerja jantung. Atrium kanan mendapatkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Jadi darah dari seluruh tubuh akan masuk ke nomor 1. Nomor 1 adalah atrium kanan yang mendapatkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Setelah dari bagian 1, darah mengalir ke bawah melalui bilik kanan untuk menuju ke paru-paru, di mana darah dengan kandungan karbon dioksida akan bergantian secara difusi dengan oksigen di paru-paru. Setelah sampai ke paru-paru, oksigen nanti karbon dioksida akan bertukar dengan oksigen. Dari paru-paru, oksigen dalam darah akan dibawa ke jantung melalui serambi kanan. Dari serambi kanan yang nomor 3, darah akan meluncur ke bawah ke bilik kanan yang akan dipompa ke seluruh tubuh. Sekarang cek pelajaran. Cara kalian jelaskan peredaran darah manusia tanpa diagram atau gambar. Coba deh buat prosesnya dengan diagram dengan menuliskannya di buku latihan kalian. Contohnya seperti ini. Sudah? Kita lanjut lagi ke bagian kedua, yaitu darah. Cairan darah adalah cairan utama yang terdapat di peredaran darah. Terdapat 4 komponen utama, sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Di dalam darah kita terdiri 4 komponen utama. Ada sel darah merah, fungsinya untuk mengantarkan oksigen dan karbon dioksida. Ada sel darah putih, itu melawan penyakit dan imunitas tubuh. Ada juga keping darah, membantu untuk menutup luka dan membuat jaringan baru setelah luka itu jaringan terkelupas. Yang keempat adalah plasma, berbentuk lonjong kecil untuk tempat komponen yang lain. Di dalam darah, ketika seorang melakukan tes darah untuk diambil atau diuji selanjutnya dalam jumlah itu diambil dalam jumlah yang sedikit. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, darah yang merah itu nanti akan diputar akan dibagi beberapa bagian dengan cara sentrifugasi. Nanti paling atas adalah plasma, tengah-tengahnya ada sel darah putih dan keping darah, baru paling bawah adalah sel darah merah. Oke, selanjutnya adalah pembuluh darah.
Pembuluh darah ini berfungsi sebagai pipa panjang elastis yang terdapat di seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah, vena, arteri, dan kapiler. Oke, pembuluh darah mari kita kenal lebih dekat tentang pembuluh darah. Ada arteri, kapiler, dan vena. Pembuluh darah ini punya keunikan masing-masing. Arteri dia tebal, kapiler itu lebih tipis, paling tipis, dan vena agak tipisan dan dia lebih elastis dengan fungsinya dan keistimewaannya masing-masing. Mari cek pelajarannya. Ini adalah penyakit sickle cell. Penyakit sel sabit adalah gangguan darah yang diwarisi. Orang dengan SCD memiliki sel darah merah yang menjadi keras dan lengket, membentuk sel darah merah membentuk C. Ali-ali yang sehat membentuk cakram. Dengan itu, gimana ya Pak? Apakah ini mempengaruhi aliran darah dalam sistem peredaran darah? Nah, silakan kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Ibu cukupkan sekian. Ini rangkumannya hari ini. Kita setelah sistem peredaran darah mengantarkan oksigen dan nutrisi ke dalam tubuh sambil juga mengeluarkan limbah. Terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.